共食い専門というわけだ。化け物め！何？Hai sob, selamat datang di King Anime. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada kali ini Mimin akan merangkum anime yang berjudul Kisei Jusei no Kakuritsu atau Parasit. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi langsung saja atur posisi yang enak, silakan curi wifi tetangga, dan kita akan masuk ke dalam ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan tokoh utama yang bernama Shinichi Izumi, yang nampak sedang tertidur sambil berbicara. Tidak lama kemudian dia pun terbangun dan menyadari bahwa dirinya sedang bermimpi. Scene pun berpindah ke seorang pria yang bisa berganti wajah dan bajunya yang dipenuhi darah. Di pagi hari saat Izumi berjalan ke sekolah, dia bertemu dengan dua temannya Murano dan Tashikawa. Saat sampai di dalam kelas dia pun tertidur lalu teringat semua kejadian yang dialaminya malam tadi. Saat Izumi tertidur ada seekor parasit yang mau masuk ke dalam hidungnya. Dia pun terbangun dan melihat parasit tersebut. Parasit tersebut gagal masuk ke dalam hidung tapi malah masuk ke tangan kanannya. Izumi pun meminta tolong lalu datanglah kedua orang tuanya. Izumi pun berkata ada ular yang masuk ke tangannya. Saat dilihat oleh ayahnya ternyata tidak ada apa-apa. Scene pun berpindah. Saat dia terbangun di sebelahnya ada Pak Guru yang memarahinya karena dia memakai ponsel saat jam pelajaran. Saat pulang sekolah ia baru menyadari bahwa tangan kanannya bisa bergerak dengan sendirinya. Saat berjalan itu ia melihat seorang bocah yang hampir ditabrak mobil. Izumi pun bergegas membantu. Ia pun kaget melihat tangannya yang mengeluarkan mata dan mampu menghancurkan bagian depan mobil tersebut. Saat sampai di rumah, ia pun lebih disyokkan lagi karena melihat tangannya yang menyerupai alien dan bisa berbicara. Dengan nada terbata-bata alien tersebut berkata kepada Izumi bahwa dia belum fasih bicara lalu dia pun tertidur kembali. Saat malam hari Izumi mencari informasi tentang tangan kanannya di Mbah Google, namun tidak menghasilkan apa-apa. Saat makan malam ibunya pun kaget melihat nafsu makannya yang meningkat. Scene pun berpindah ke seorang pria mabuk yang kaget melihat genangan darah di depannya. Kita pun kembali ke Izumi yang nampak sudah terbiasa dengan perubahan tangan kanannya. Di sini kita diberitahu bahwa parasit tersebut bertahan hidup dengan memakan nutrisi yang mengalir di darah Izumi. Ayah Izumi yang sedang membaca berita pun kaget melihat berita tentang kematian ibu dan anak yang mati secara menggenaskan. Pagi hari saat Izumi mau berangkat sekolah, parasit tersebut mengatakan ada rekannya yang lain di sekitar tempat tersebut. Karena belum mengetahui informasi tentang dirinya sendiri, parasit tersebut mengajak Izumi ke tempat rekannya itu untuk mencari informasi. Setelah sampai di tempat rekannya itu Izumi kaget melihat seekor anjing yang sedang memangsa anjing lainnya. Tidak lama kemudian anjing tersebut mengetahui Izumi tepat berada di belakangnya dan ingin menyerang Izumi. Karena adanya bahaya, alien tersebut menyuruh Izumi untuk lari. Setelah cukup jauh sang alien pun menyuruh Izumi untuk bertarung dan langsung menyerang si anjing yang sudah memasuki mode terbang. Pertarungan pun terjadi. Tidak butuh waktu lama si alien pun berhasil membunuh si anjing dengan cara mengambil jantungnya. Melihat kekejaman itu Izumi merasa sedang berbicara dengan serangga yang tidak memiliki rasa empati. Scene pun berpindah ke seorang pria yang berlumuran darah dan sambil terus tertawa. Tidak jauh dari itu ada seorang gadis yang diganggu oleh preman. Tiba-tiba datang seorang pria yang membantu gadis itu dan menghajar si preman. Pria tersebut pun mengantar gadis itu pulang. Saat di tengah jalan mereka dihadang oleh kawanan preman tadi yang ingin balas dendam. Tanpa disadari ternyata pria itu adalah salah satu parasit. Paginya Izumi yang berangkat sekolah memberi nama Migi ke alien yang di tangannya. Saat sampai di sekolah Izumi bermain basket dengan teman-temannya. Di luar lapangan terlihat Murano yang malu-malu karena Tashikawa memuji kehebatan Izumi di depannya. Setelah selesai bermain basket Izumi pun menemui Murano untuk minta maaf karena kesalahannya dulu. Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saat Murano mau pergi Migi terbangun dan mengira Izumi akan melakukan perkawinan dengan Murano. Karena dia kepo cara manusia melakukan perkawinan.
人間の生殖行動に興味があった。新一はあの女と Setelah Murano pergi, Nagai pun datang dan menghajarnya di belakang sekolah karena dia cemburu Izumi dekat dengan Murano. Awalnya Izumi tidak mau melawan, tapi Nagai terus saja menghajarnya. Tiba-tiba saja Migi terbangun dan langsung menghajar Nagai. Setelah pertarungan itu Izumi pun ke toilet dan dia terus saja berbicara sendiri karena Migi terus mengganggunya. Setelah itu Tashikawa menemui Izumi, dia pun membicarakan soal pembunuhan sadis yang terjadi belakangan ini. Setelah pulang sekolah, Migi dan Izumi pun mencari informasi tentang dirinya di mbah Google. Mereka pun mendapatkan informasi bahwa jika parasit seperti Migi masuk ke anjing, maka akan memangsa anjing, dan jika masuk ke manusia, maka akan memangsa manusia. Parasit tersebut akan masuk ke otak dan memakannya lalu mengendalikan sepenuhnya. Kasus yang dialami Migi dan Izumi itu berbeda, karena Migi gagal masuk ke otak Izumi, malah masuk ke tangan kanannya. Karena pusing dengan kejadian yang menimpa dirinya, Izumi pun keluar rumah. Tiba-tiba saja Migi mengatakan di tempat itu ada parasit yang lain. Dia pun menyuruh Izumi menjauh dari tempat itu dan memancing parasit tersebut ke tempat yang sepi. Parasit tersebut terus mengikuti Izumi dari belakang. Setelah sampai di tempat sepi, Migi langsung mengeluarkan mode bertarungnya. Lalu sang parasit itu berkata ke Migi bahwa Migi adalah salah satu parasit yang gagal, karena dia gagal memakan otak Izumi. Lalu parasit itu memotong tangan kanannya dan menyuruh Migi untuk membunuh Izumi, dan mengajaknya untuk bersatu. Migi menolak dan pertarungan pun terjadi. そしてこっちへ来い。血縁はいやおうなしだ。 Hanya butuh satu gerakan, Migi berhasil membunuhnya. Saat sampai di rumah, Izumi pun ingat kejadian tadi, yang mana Migi lebih mementingkan nyawanya daripada harus bergabung dengan tubuh parasit tersebut. Keesokan harinya Izumi dan Murano pergi ngebucin. Saat pulang ngebucin, mereka melihat sekelompok anak-anak yang sedang menyiksa kucing. Karena melihat Murano sedih dengan kejadian itu, Izumi dengan jiwa bucinnya membantu kucing tersebut lepas dari gangguan anak-anak itu. Mereka pun marah. Namun seketika ketakutan melihat wajah Izumi. Setelah kejadian itu mereka pun melanjutkan bucinnya. Scene pun berpindah ke sepasang kekasih yang sedang menatap kota. Pagi hari saat Izumi berangkat sekolah, Migi mengatakan di sekolah Izumi tersebut ada parasit yang lain. Izumi pun mencari-cari di mana parasit itu. Tidak lama kemudian ada seorang guru baru yang memperkenalkan dirinya sebagai Ryuko Tamiya. 神谷涼子です。皆さん、よろしく。やつだ。先生、結構美人よね。Yang ternyata dialah parasit itu, yang menyamar sebagai guru di sekolah Izumi. Saat menatapnya, Izumi merasakan tekanan yang luar biasa. 見るな、新一。 Saat selesai jam pelajaran, Sensei Tamiya mengajak Izumi berjumpa saat pulang sekolah. Karena dia tertarik dengan kejadian yang dialami Migi dan Izumi. Sekaligus untuk saling bertukar informasi, Migi pun setuju karena dia tidak merasakan hawa membunuh yang besar dari Sensei Tamiya. Setelah pulang sekolah, Izumi pun menunggu Sensei Tamiya. Saat dia datang ternyata dia membawa teman pria yang bernama A. Sensei Tamiya mengatakan setelah mereka mengambil alih tubuh korbannya, dia melakukan seks dengan A. Karena A cerot dalam, dia pun hamil. Dia pun penasaran ternyata dia bisa hamil manusia biasa. Di sini kita tahu bahwa sepasang kekasih yang kita lihat tadi ternyata mereka. Sensei Tamiya pun sedikit mengancam Izumi. Jika Izumi berniat mencari masalah dengannya, dia akan melenyapkan semua teman-teman Izumi di sekolah. Saat pertemuan itu A merasa Izumi berbahaya dan harus dilenyapkan. Keesokan harinya A datang menyusup ke sekolah Izumi untuk membunuhnya. Semua siswa dan guru menjadi panik. A mencincang setiap orang yang menghalanginya. Scene pun berpindah ke Izumi dan Migi. Sadar jadi target dari A, Migi pun memotong kaki kursi untuk menjadi senjata buat Izumi. Tidak lama kemudian A datang dengan melompati kaca biar kelihatan keren.
Dan saat datang itu, tiba-tiba saja film pun bersambung. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Bagi kalian yang ingin mengikuti anime ini, langsung klik subscribe dan aktifin loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. See you, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.